Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر رمضان وكرمنا فيه بنزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي جعل لنا عيدا في نهاية شهر رمضان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini hampir seluruh umat Islam di dunia membanjiri berbagai tanah lapang dan masjid, memanjatkan takbir dan tahmid serta tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Idul Fitri sebagai penutup dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh. Hari ini kita kembali kepada kebersihan fitrah setelah disucikan dengan beragam amal ibadah Ramadan, sehingga keluar dari madrasah Ramadan, dari pendidikan bulan Ramadan dengan kesucian jiwa, kebeningan fikiran, kekhusyuan ibadah, dan semangat ihsan yang dapat menjadikan kita sebagai insan-insan yang senantiasa merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan disyariatkannya ibadah Ramadan yang hendaknya disadari oleh umat ini sehingga terasa efeknya nyata dan nampak dalam aktivitas sehari-hari. Sesungguhnya Ramadan disyariatkan untuk mentraining jiwa, hati, dan perilaku serta merevitalisasinya melalui ibadah, ketaatan dan kedekatan yang dapat memupuk solidaritas sosial individu-individu muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Bulan Ramadan merupakan musim seminya kehidupan muslim untuk melakukan pensucian jiwa, kebersihan harta, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut dapat menjadi madrasah yang sejati, mengokohkan pribadi dan mengangkat derajat umat. Beberapa pelajaran substansial yang dapat kita ambil dari madrasah Ramadan ini. Yang pertama, madrasah Ramadan mengajarkan amanah dalam bekerja dan juga produksi. Bulan Ramadan mendidik an-nufusul mu'minah, jiwa-jiwa yang beriman untuk bersikap amanah, ikhlas, sungguh-sungguh dalam setiap aktivitas. Seorang yang berpuasa menyadari bahwa Allah yang memonitor setiap aktivitasnya, karena dialah yang maha mengetahui baik yang dirahasiakan ataupun yang tidak. Puasa adalah hal yang paling rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Begitu juga bulan Ramadan mengajari dan melatih umat untuk meninggalkan sifat malas serta membuang-buang waktu, karena hal itu hanya akan mengurangi nilai ibadah puasa. Pada bulan ini umat dihadapkan kepada janji spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa puasa adalah milik Allah dan Allah yang memiliki hak prerogatif
untuk memberikan pahala yang spesial juga. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya ia adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Pada bulan ini umat distimulasi untuk dapat memaksimalkan daya dan upaya mengejar janji yang istimewa tersebut dengan hamparan ibadah yang luas tak terbatas, guna mencapai derajat pribadi yang selalu menghadirkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan sosial masyarakat, sosial ekonomi maupun sosial politik. Pelajaran kedua dari madrasah Ramadan. Ramadan menumbuh kembangkan sensitivitas dan solidaritas sosial umat terhadap kaum fakir, terhadap kaum miskin, para du'afa. Bulan Ramadan merupakan musim panen terhadap pahala ataupun jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melipat gandakan bagi mereka yang peduli dan menebarkan kasih kepada sesama kaum du'afa, baik dalam bentuk sedekah, taftirus shaimin, memberikan makan orang yang berpuasa, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, wa man adda faridatan kana kaman adda 70 faridah." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan yang sunnah, maka ia seumpama orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan yang lainnya. Barang siapa yang menunaikan ibadah wajib, maka ia seumpama orang yang mengamalkan 70 ibadah wajib. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man saqa sha'iman, saqahu Allahu min haudi syurbatan la yazma'u ba'daha abada." Nabi menyatakan, barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah pasti akan memberikan minum dari telaga di surga, di mana ia tidak akan pernah haus setelah meminum daripadanya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka hanya ada satu sumur di kota Madinah. Yang ini milik dari orang Yahudi. Semua orang yang menginginkan air membeli dari sumur tersebut. Maka suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang mampu membeli sumur tersebut, fa'alaihil jannah, maka aku pastikan dia mendapatkan surga. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengangkat tangannya. Terbayang berapa harga satu-satunya sumur di kota itu. Tapi tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mengangkat tangannya seraya mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku yang akan membelinya wahai Rasulullah." Semua berpaling dan ternyata beliau adalah Utsman bin Affan. Nabi kemudian mengatakan, "Ya Utsman, engkau akan berinteraksi dengan orang Yahudi. Fa'alaika bis-siyasah." Gunakanlah strategi. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, datanglah Utsman didampingi oleh Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab kepada orang Yahudi tersebut. Kemudian diutarakan kepadanya apa yang dijawab oleh orang Yahudi tadi. Beliau tertawa terbahak-bahak. "Apa engkau sudah gila wahai Utsman? Ini adalah satu-satunya sumur di kota Madinah, sumber uang yang tidak ternilai." Utsman kemudian teringat dengan pesan Nabi, gunakan strategi. Utsman kemudian mengatakan, "Wahai Yahudi, aku bukan ingin membeli seluruh dari sumur ini. Aku hanya membeli separuh dari sumur ini. Separuhnya lagi masih milikmu. Dan sisanya engkau bisa memiliki uang cash." Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kemudian dijuallah separuh sumur itu. Utsman kemudian mengatakan, "Hari sudah menjelang asar. Kami ingin melaksanakan sholat. Silahkan kau lanjutkan jual air dari sumur ini. Besok giliranmu lagi untuk menjual air dari sumur ini. Biarkan aku lusa." Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. 2 hari digunakan oleh Utsman dan para sahabat untuk mengumumkan seantero Madinah, barang siapa yang menginginkan air, datanglah lusa. Kami jadikan gratis karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Demikianlah setiap giliran orang Yahudi, tiada seorang pun yang membeli dari sumur itu. Karena mereka bisa mendapatkannya gratis kepada Utsman. Maka kemudian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, suatu hari sang Yahudi kemudian menawarkan, "Kau bayarkan lagi separuh dari sumur ini." Maka Utsman membayar dan membeli separuh sumur itu lagi
dan kemudian beliau mewakafkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran ketiga dari madrasah Ramadan. Ramadan merupakan kesempatan untuk training sumber daya manusia dalam melatih kecerdasan emosi, kecerdasan berinteraksi sosial yang paripurna. Spirit inilah yang dapat menjadi komponen positif yang substansial dalam aktivitas-aktivitas produksi, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum, fala yarfuth, wala yaskhab, wala yajhal, fa in syatamahu ahad, aw qatalahu falyaqul, inni mru'un sha'im, inni mru'un sha'im." Nabi menyatakan, puasa adalah benteng. Maka pada hari berpuasa kalian, janganlah kalian berkata kotor, janganlah kalian mencaci, dan janganlah kalian berkata-kata bodoh. Apabila ada orang yang memperolok dirimu atau mengajak bertengkar, maka sampaikanlah, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, adakah cara lain yang lebih baik untuk menahan emosi selain ungkapan sesungguhnya aku berpuasa? Sungguh ini merupakan ungkapan kombinasi interaksi sosial yang menyatukan bahasa langit dengan bahasa bumi. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, pelajaran yang keempat dari bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kepada kita yaitu keberkahan ekonomis dan pendidikan konsumsi. Ramadan merupakan bulan terhamparnya taburan berkah yang tak bertepi. Ia sungguh bulan keberkahan secara ekonomis bagi umat yang punya nilai dan makna yang luar biasa. Bila itu disadari secara sungguh-sungguh, maka seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, "Atakum Ramadan, syahrul barakah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrul azim, mubarak, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min." Wahai manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, yang penuh keberkahan. Bulan ditambahkannya rizki orang-orang yang beriman. Pada bulan Ramadan, semestinya tingkat konsumsi harus berkurang hingga sepertiga, yaitu karena berkurangnya waktu makan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Bulan Ramadan sesungguhnya mengajari umat agar dapat mengurangi tingkat konsumtivisme yang berpatokan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, janganlah kalian berlebih-lebihan. Bulan Ramadan mengajari umat sebulan penuh pada level individu maupun secara kolektif bahwa tingkat konsumsi fisik mungkin dan dapat dikurangi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang kerap hanya berbuka dengan kurma dan air putih. Sesungguhnya sikap konsumeristik telah dilarang dalam agama, walaupun umat mampu untuk melakukannya. Dalam sebuah pesan Nabi SAW, Rasulullah SAW melarang perilaku berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk berwudu walaupun dilakukan di sungai sekalipun. Maka sungguh benar kaidah konsumsi dari sabda Nabi SAW yang bersabda, "Ma'ala man iqtasad." Tidak akan miskin orang yang sederhana atau tidak berlebih-lebihan. Namun sayangnya, di bulan Ramadan, angka yang ada justru tingkat konsumsi umat tumbuh 10 hingga 40%. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya umat ini dapat memetik banyak hal dari madrasah Ramadan guna mengokohkan kepribadian individual dan memberdayakan umat menyongsong hari esok yang lebih baik. Spirit dan durus atau pelajaran yang dipetik hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan 11 bulan kemudian, sehingga Ramadan dapat betul-betul membumi dalam arti yang sebenarnya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita sering menangisi orang yang miskin secara materi, tapi sebenarnya kalau kita miskin secara semangat, kalau kita miskin secara idealisme, kalau kita miskin secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita harus menangisi diri kita jauh ketimbang kita menangisi orang yang miskin secara materi.